Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, aku Cesawan Nomliku, aku dari kelas 12C. Hari ini aku mau bikin tentang tugas mandiri aku, yaitu Bahasa Indonesia dan Sejarah, di mana hal ini tuh akan membahas bagaimana bahasa itu bisa menjadi penentu arah di sejarah bangsa, dengan mengambil contohnya itu dari naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, biasanya kalau kita lihat proklamasi itu hanyalah sebagai peristiwa sejarah, tapi kali ini kita tuh akan lihat dari sudut pandang yang beda, yaitu dari sisi kebahasaannya, karena di dalam kata-kata proklamasi itu tuh juga ada digunakan dalam teks proklamasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Nah, jadi sebelum naskah proklamasi itu lahir, ada situasi yang sangat menegangkan. Jadi pada saat itu tuh Jepang tuh sedang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, di mana kondisi itu akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, di sini kita sebagai warga Indonesia melihat peluang tersebut tuh bisa menjadi golongan muda yang ingin mendapatkan kemerdekaannya. Jadi segera diproklamasikan tanpa kita mendapatkan izin dari Jepang. Nah, hal ini itu memicu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa itu Soekarno sama Muhammad Hatta itu dibawa keluar kota dan didesak supaya dia tidak menyatakan kemerdekaan pada negara Indonesia. Jadi setelah itu, dengan melewati berbagai diskusi dan perdebatan, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta itu kembali ke Jakarta dan mulai merumuskan teks proklamasi. Nah, dalam proses inilah ada beberapa tokoh penting yang terlibat, kayak Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Soebarjo. Nah, ini sendiri, teks proklamasi sendiri itu dirumuskan dengan cepat, tapi dengan penuh pertimbangan, karena setiap kata yang dipilih itu dengan menggunakan hati-hati supaya nggak nimbulin makna yang ganda lah, makna yang berbeda-beda, gimana hal ini tuh mampu mewakilkan seluruh pandangan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang itu tadi udah kita bahas tentang sejarah proklamasi. Ini kita bahas tentang struktur teks proklamasinya. Dimana kalau dilihat secara struktur, teks proklamasi itu memang singkat gitu loh. Tapi justru itu tuh yang membuat maknanya pas ataupun nggak kemana-mana gitu. Di bagian pertama itu, di bagian pembukanya itu ada kalimat "Kami Bangsa Indonesia". Nah, kalimat ini tuh menunjukkan kita sebagai subjek dari pernyataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruhnya, kemerdekaan itu bukan milik diri kita sendiri, tapi milik kita semua, milik kita bersama, bukan individu ataupun kelompok. Di bagian kedua itu ada deklarasi kemerdekaan. Kalimat ini tuh secara langsung dan jelas tanpa ada penjelasan tambahan, kalau kalimat ini tuh menunjukkan sikap yang tegas dan keberanian bangsa untuk mengambil keputusan kalau kita itu udah merdeka pada hari itu. Dan di bagian terakhir proklamasi itu ada berisi tanggal sama tanda tangan. Nah, fungsinya itu sebagai penguat bahwa pernyataan tersebut itu tuh sudah resmi menjadi memiliki dasar yang jelas gitu. Terus ada juga analisis kebahasaan yang akan kita bahas di sini tuh. Kalau kita lihat lebih mendalam ya, lebih spesifik, dari kekuatan yang paling utama dalam teks proklamasi itu tuh ada dalam bahasanya, bukan dalam sejarahnya sebenarnya. Karena di dalam bahasanya itu ada pilihan kata-kata yang sederhana yang membuat sejarah itu menjadi sebuah makna. Tapi dalam kesederhanaannya itu, maknanya itu juga kuat dan nggak bisa dipropagandakan sama orang lain. Dari segi kalimat juga dalam teks proklamasi itu sangat efektif, seperti di dalamnya singkat, padat, dan langsung pada inti lah, tidak kemana-mana. Jadi teks ini tuh juga mengandung makna kemandirian, di mana nggak ada kalau Indonesia itu bergantung dengan negara lain. Justru Indonesia itu dalam teks itu terlihat sebagai mempunyai negara dengan keberanian untuk berdiri tanpa dibantu oleh negara lain. Nah, bahasa yang digunakan dalam teks proklamasi itu juga tegas, formal, dan penuh wibawa. Hal ini tuh penting karena ini cukup menunjukkan keseriusan kita terhadap berkembangnya bangsa Indonesia dan merdekanya bangsa Indonesia.
dari analisis itu kita bisa lihat kalau teks proklamasi itu tuh bukan cuma sekedar alat komunikasi kita dengan negara lain, tapi juga cara perjuangan kita yang mampu untuk menyatukan rakyat dan menentukan arah sejarah bangsa kita. Penutupnya itu kita bisa lihat bahwa kesimpulan dari teks proklamasi itu atau naskah proklamasi itu bukan hanya karena peristiwanya, tapi juga karena bahasa yang digunakan di dalamnya, di mana melalui struktur yang jelas, pilihan kata yang tepat, dan makna yang kuat, bahwa teks proklamasi itu telah menjadi simbol kemerdekaan sekaligus fondasi bagi perjalanan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Jadi dari sini kita bisa memahami nih kalau bahasa itu memiliki peran yang besar dalam menentukan arah sejarah suatu bangsa. Karena kalau di dalam tulisan itu salah, berarti makna untuk kedepannya itu salah. Ketika proklamasi kita udah benar, berarti itu bisa menentukan sejarah kita untuk ke masa depan lagi, dimana hubungan semuanya itu mulai dari proses perumusan dari teks proklamasi itu, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terlihat jelas karena sejarah itu berkaitan dengan bahasa. Ketika maknanya salah, maka isinya juga salah. Jadi kita tidak boleh salah ketika kita menulis sesuatu agar tidak bisa dikoreksi oleh orang lain. Kita bisa melihat bahwa bahasa. Nah, pada hal ini juga kita tuh bisa lihat kalau bahasa itu bukan cuma alat untuk kita menyampaikan apa yang udah kita hasilkan gitu, untuk menyampaikan kalau Indonesia itu udah merdeka, tapi itu tuh untuk dipahami oleh seluruh bangsa, seluruh negara kalau memang Indonesia itu merdeka dengan makna bahasa yang tepat. Dan latar belakang sejarah teks proklamasi itu lahir dengan makna yang tepat tanpa memiliki penyampaian yang kuat. Oke, mungkin itu yang bisa aku jelasin tentang kenapa sih